Ada orang tua ibu-ibu mau ikut suluk, tapi jauh di daerah Painan, Subang, dan anaknya tidak setuju, marah. Akan tetapi anak yang marah itu setiap hari menitipkan anaknya yang masih bayi. Oh, bukan dia marah maknya bersuluk. Kalau pergi pembantuilah. Di mana-mana saya sampaikan ini. Berapa kali mak kita itu tak jadi tahajud gara-gara kita. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha gara-gara kita pipis di kainnya. Berapa kali dia sudah siap air wudhu mau baca Quran. Jangan sampai di hari tuanya ini kita susahkan lagi dia. Bawa nih. Di hari tuanya itu dia tidak mau pakai gelang emas. Di hari tuanya dia tidak bisa lagi dibawa ke Bali berjemur. Di hari tuanya dia tidak mau ke salon. Di hari tuanya itu apa yang menenangkan dia? Bawa dia iktikaf, berzikir, pengajian, baca Quran. Jangan sampai nanti dia mati, dia kita menangis meraung aku durhaka. Ingat, ada dosa yang di akhirat saja dapatnya, di akhirat dia saja dapat, dunia tak dapat. Pezina, pencuri, perampok, di dunia bisa senang, tenang, di akhirat dapatnya. Tapi ada dosa, dua-dua dapat. Di dunia dapat, akhirat dapat. Apa itu? Durhaka sama orang tua. Jangan durhaka sama orang tua. Dunia dapat, akhirat dapat. Hari ini kita jadikan mak kita pembantu. Tengok dunia berputar, musim berganti. Tak percaya cakap saya, tak percaya hadis Nabi. Tengok dunia berganti, musim berputar. Yang hari ini menjadikan maknya pembantu. Orang tua tak pernah menolak cucu karena dia sayang. Tak pernah dia tolak itu. Tapi ingat, sampai masanya akan kembali ke kita. Entah bagaimana keadaan kita tua nanti. Hari ini boleh kerja, sibuk, bisnismen, tapi nanti kita tua, kita akan merasakan. Jangan bukan cuma cucu kita jaga, sampai cicit. Bagaimana orang saleh suka dakwah, jihad, sholat 5 waktu, tak pernah absen, sudah haji, tapi istrinya, anaknya tak mau pakai jilbab, selalu pakai celana ketat. Anak gadisnya suka pakai celana pendek, membuat laki-laki tak sadar diri sampai tak ingat dosa dengan tingkah lakunya. Apa bisa dia masuk surga dengan orang soleh seperti ini, Pak Ustaz? Tak bisa. Kenapa? Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, kamu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anakmu, istrimu, dudukkan anak perempuan, dudukkan istri. Kalian sayang tak sama saya? Sayang kalian sama saya? Sayang Pak, pakai jilbab. Sayang sama saya? Iya, ambil celana jin. Itu yang ngasih duitnya kan kita. Laki-laki itu kan sebagai ayah, sebagai paman. Perempuan itu sebagai istri, sebagai adik, sebagai kakak, sebagai orang tua, sebagai menantu. Maka mana mertuanya, mana abangnya, mana adiknya, mana datuknya, mana suaminya. Laki-laki sebagai suami, laki-laki sebagai abang, laki-laki sebagai adik, laki-laki sebagai paman, semua ayah, wali. Wali bukan cuma nikah saja, kita urus semuanya. Laki-laki yang tidak peduli kepada aurat perempuan, maka dia dikatakan Nabi, la yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Siapa dayus itu Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tak ada rasa cemburu kepada mahram, adik, kakak, istri, anak. Hati-hati. Mengapa akhwat tak boleh jadi pemimpin, Pak Ustaz? Apakah ada hadisnya? Saya sudah buat kajian ini beberapa tahun yang lalu ketika heboh-hebohnya pemimpin perempuan. Ada bahannya, PowerPoint. Beberapa waktu yang lalu datang mahasiswi Visipol dari Undri. Ustaz Somad, kami lihat di internet Ustaz ada bahas tentang pemimpin perempuan. Ada. Boleh kami copy bahannya? Boleh. Datang dia ke UIN, jumpai saya. Mahasiswa Visipol Undri menulis skripsi tentang pemimpin perempuan. Dia wawancara. Pemimpin perempuan itu tidak boleh kalau pemimpin khalifah. Ada yang muncul big state negara Islam, pemimpin tunggal perempuan tak boleh. Adapun pemimpin kepala dinas, pemimpin itu boleh. Mana dalilnya? Karena Umar bin Khattab pernah mengangkat ketua wilayah Hisbah, pengawas pasar Madinah, itu perempuan, namanya Ummu Syifa. Boleh. Yang tak boleh itu pemimpin yang mutlak. Adapun yang bisa dijatuhkan, bisa di-impeachment, bisa. Apa kronologis? Tapi ini tak bisa ditawar, Pak Ustaz. Lan yufli'a qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum kalau pemimpinnya perempuan. Itu kronologis ceritanya, tengok dulu. Kapan muncul statement Nabi? Ketika mati Raja Persia, namanya Kisra. Mati Kisra, dia tak punya anak laki-laki. Sedangkan mereka menganut monarki. Kalau raja mati, langsung digantikan anaknya. Maka naik anaknya perempuan, namanya Buran. Anaknya ini tidak paham politik, diangkat hanya karena bapaknya raja. Mati, dia naikkan anaknya. Maka kata Nabi, lan yufliha qauman walau amrahum imra'ah. Persia tak akan menang karena dipimpin oleh si Buran, anak si Kisra yang tak punya bakat politik.
Jadi kalau pernah kita menolak, kami tidak setuju pemimpin perempuan, sebenarnya bukan pemimpin perempuannya, memang orang itu tak layak, orangnya itu yang ditolak, bukan kepemimpinan perempuan. Bolehkah mahar dengan cara berhutang sampai jatuh tempo yang ditentukan? Aku terima nikah sebulan dengan mahar tunai, belum pernah dengan mahar kredit. Tunai. Ke mertua itu tunai Pak Ustadz. Tapi untuk itu saya minjam. Boleh Pak Ustadz, minjam uang Pak Ustadz 5 juta ya. Untuk apa? Saya mau menikah nih Pak Ustadz. Mendengar mau menikah tadi. Iyalah. Nih, nanti kalau ada lapang saya bayar Pak Ustadz. Duit habis dia tak begini. Ah, itu yang menyakitkan. Seandainya duit itu habis dia begini tak apa-apa. Duit habis dia tak begini. Mana? Itulah Pak Ustadz kemarin survei sana survei sini, habis untuk biaya survei aja. La ilaha illallah. Rupanya itu untuk biaya survei. Boleh pinjamkan dia duit untuk beli emas, untuk jadi mahar. Tapi kredit akadnya tetap tunai. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima nikah sebulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Dalam hati memang tunai ini Pak, tapi saya masih berutang. Bolehkah kita menerima harta warisan dari nenek kita yang masih beragama tidak Islam? Terhitung sebagai sodakoh, terhitung sebagai hadiah. Bolehkah menerima? Jangan katakan warisan, karena kita tidak boleh mewarisi. Orang yang beda agama tidak saling mewarisi. Kalau dia mengatakan ini warisan nenekmu, terima aja lah. Tapi kita tidak menyebutnya warisan. Itu sebagai apa? Pemberian orang kafir. Bolehkah menerima barang orang kafir? Boleh. Dalilnya mana? Nabi dikirim madu asal Banha, 1 botol madu dikirim dari Mesir. Yang ngirim siapa? Jirjis. Nama panggilannya Mukaukis, Raja Mesir. Agamanya Kristen Ortodok. Diambil oleh Nabi, diminum Nabi. Maka kalau ada bapak ibu dikasih madu sama orang kafir sampai sekarang belum berani minumnya, kasih ke saya biar saya minum. Nabi dikasih kain, disebut dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Nabi diberi kain karena Mesir itu produk tekstil, dikasih kain, diambil Nabi kain. Nabi diberi bighal kendaraan, dikasih kain, ambil, kasih madu, ambil, kasih bighal, ambil, dikasih perempuan. Namanya 2 orang, satu namanya Sirin, satu namanya Maria. Yang Sirin diberikan Nabi kepada penyair susah, tak bisa nikah, namanya Hasan ibn Sabit. Nikah Hasan bin Sabit dengan Sirin. Sedangkan Nabi mengambil Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria itu lahir anak Nabi laki-laki. Meninggal umur 18 bulan. Namanya Ibrahim. Anak Nabi 8. Anak Nabi 4 perempuan, 3 laki-laki. 7. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Abdullah, Qasim, Ibrahim. Yang 6 ini dari Khadijah. Yang 1 ini dari perempuan yang dari Mesir. Itu kiriman orang kafir. Tapi dia masuk Islam.